Jatuh cinta diam-diam telah mengajarkanmu untuk menjaga hati dari hal yang tak pasti. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa, namun percayalah, jatuh cinta yang paling indah adalah jatuh cinta diam-diam. Kata-katanya itu sangat romantis ya guys. Nah, lanjut. Jatuh cinta diam-diam telah mengajarkanku untuk menjaga hati dari hal yang tak pasti. Jatuh cinta diam-diam telah menunjukkan kepadamu bahwa kau mampu melangkah tanpa dia. Jatuh cinta diam-diam adalah bukti bahwa kau bertahan meski perih hatimu melihat dia bersama seseorang lain. Setelah semua rasa sakit ini, jatuh cinta diam-diam akan kembali ke asalnya, bersembunyi di lubuk hati paling dalam, lalu menciut, semakin kecil, lama-lama memudar, lama-lama terlupakan. Dan yang terbaik dari semua itu adalah, you have just saved your heart, and it's the most beautiful things you have ever done to yourself. One day, you will teach your kids this lesson. Kata-katanya sangat indah ya guys. Nah, selain bahasa Indonesia, di buku ini juga disajikan beberapa kata-kata ataupun quotes yang disajikan dalam bahasa Inggris gitu ya. Dan quotes ini bisa nanti kalian jadikan kayak story WhatsApp ataupun story Instagram gitu. Karena emang quotesnya itu sangat menarik dan juga interest gitu guys. Okay. A few moments later. Next ya. Kalian masih mau denger kan? Masih banyak nih guys kata-kata yang sangat motivasi dan juga inspirasi ke depannya. Oke, part 6. Love yourself too. This love makes me insecure, but I still don't want to leave. Nah, jadi kata-kata yang aku suka di sini adalah masih tentang fisik. Lihatlah berita-berita di internet. Apakah ketampanan dan kecantikan adalah jaminan menemukan pasangan yang membahagiakan? Bila ya, tentu kita tak perlu mendengar kisah perceraian dari orang-orang kelas atas. Kaya, tampan dan cantik, populer, tetapi hidupnya berantakan. Fisik tak pernah jadi jaminan. Kabar baiknya, di luar sana ada seseorang yang ketika melihat dirimu, dia akan bergumam, dia tipeku. Namun, mengapa kebahagiaan kita harus divalidasi oleh seseorang lain? Mengapa kita tidak berdiri di depan cermin, melihat berbagai kelebihan dan kekurangan yang ada pada fisik kita, dan bersyukur pada apa yang telah kita miliki? Mencintai, menghargai, mulai dari dirimu, untuk dirimu sendiri. Jika kamu saja tidak bisa mencintai diri sendiri, bagaimana orang lain bisa jatuh cinta kepada dirimu? Hidup terlalu singkat untuk meratapi kekurangan. Fokuslah pada kelebihanmu dan rangkul dirimu secara utuh. Nah, ini juga kata-kata ini sebenarnya menjadi reminder ataupun motivasi untukku sendiri gitu ya, bahwa jangan menjadikan fisik ini tuh sebagai alasan dirimu itu untuk merasa insecure ataupun membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena kita seringkali kan ketika kita melihat orang, apalagi perempuan, ketika dia melihat seorang perempuan lain ataupun temannya, melihat mereka itu lebih glowing gitu dari segi wajah mungkin ya, dia akan merasa insecure. Padahal seharusnya jangan guys, karena semua orang terbaik menurut versi mereka sendiri. Are you believe it? Please believe it guys. Okay. Oke, next. Di part 11 ada judulnya itu But I'm in love with the bad boy. Nah, jadi di sini ada kata-kata yang menarik dan aku juga pernah menjadikan quotes ini di story WhatsApp maupun di snapgram aku guys. Nah, jadi kata-katanya seperti ini. Don't change him, don't change her, change yourself, be a better person, love welcome. Nah, jadi intinya di sini dikatakan bahwa ketika kita mengunjungi seseorang, jangan kita merubah seseorang itu, jangan kita ubah dia, tapi ubahlah dirimu pertama gitu ya, menjadi orang lebih baik lagi, maka cinta akan datang dengan sendirinya. Please, percayalah guys, cinta itu sebenarnya gimana ya, aku juga tidak terlalu mengerti tentang cinta gitu ya, tapi satu hal yang aku pahami bahwa ketika kau mencintai, jangan kau ubah orang lain, tapi ubah dirimu sendiri. Fokus pada value-mu, tingkatkan potensimu, tingkatkan kemampuan ataupun kelebihanmu, maka cinta akan datang dengan sendirinya gitu guys. Jadi kita harus fokus pada diri kita sendiri dulu sebelum fokus kepada orang lain. Oke? Best quotes. 2 hours later. Oke, masih ada tiga lagi ini yang aku tandai pakai ini guys, pakai penanda ini. Oke, next.
di part ke-37, lumayan jauh ya. Karena memang ini aku pilih-pilih aja yang emang menurutku sangat bagus untuk di-share gitu ya. Oke, part ke-37. Jangan-jangan dia tak pernah punya rasa. Kau yang terlalu merasa. Aduh, judulnya itu bikin kita merasa kayak, gak sakit gitu ya guys. Oke, ayo kalian dengar ya. Aku baca, ini lumayan panjang. Dia tak pernah punya rasa. Kau yang terlalu merasa. Lalu perlahan-lahan dia menjauh darimu. Kau menyalahkannya, menuduhnya sebagai penghancur hatimu. Namun, ini semua bermula darimu. Dia tak pernah punya rasa. Kau yang terlalu merasa. Kau membuat berbagai asumsi. Kau berimajinasi bersama ekspektasi-ekspektasimu. Kau tenggelamkan dirimu ke dalam asumsi dan ekspektasimu sendiri. Semakin cinta, semakin dalam. Namun, dia tak pernah punya rasa. Mengapa kau masih menyalahkannya? Mengapa kau tak melihat ke cermin dan introspeksi? Mengapa kau tak mengakui kesalahanmu yang terlalu lancang dan jauh berkhayal? Bukankah akan lebih mudah memaafkan diri sendiri setelah mengakui kesalahan? Mengapa menyiksa hati seperti ini, lalu menyalahkan orang lain? Hidupmu, tanggung jawabmu, bukan tanggung jawabnya. Dan kau adalah pemeran utama dalam hidupmu. Jadilah tokoh yang bangkit dari keterpurukan, seperti tokoh-tokoh yang kau favoritkan. Ingatlah ini, dirimu sendirilah yang harus berhati-hati ketika bermain-main dengan harapan. Mungkin kau pernah mendengar bahwa jika sedang berhayal, tidak usah tanggung-tanggung, siapa tahu kesampaian. Lalu, bagaimana jika jangkauan tak sampai pada angan? Mau sejauh apa kau menentang kenyataan? Benar bahwa tak ada yang salah untuk terus menumbuhkan angan, tetapi jangan memilih kebahagiaan semu yang pada akhirnya mengecewakanmu. Wah, deep banget gitu ya quotes ini guys, kata-kata ini sangat menusuk dan serasa seperti relate gitu ya dengan kondisi mungkin yang seseorang merasa bahwa sepertinya dia itu suka deh sama aku, sepertinya dia itu cinta deh sama aku, padahal kita itu cuma merasa aja gitu. Dia yang aslinya itu actually dia itu tidak punya perasaan yang apa-apa ke kita, tapi kita aja merasa bahwa dia itu suka sama kita. Nah, jadi lebih baik kalau saran aku ketika kita mencintai seseorang gitu ya, lebih baik mencintai secara diam-diam saja. Artinya gini, dia tidak tahu kalau kita punya perasaan itu ke dia gitu ya. Dan jika pun nanti seandainya maksudnya aku ingin katakan bahwa lebih baik mencintai secara diam-diam saja. Walaupun nanti pada akhirnya kau tidak bersamanya, kau tidak akan tersakiti lebih dalam. Karena apa? Karena kau tidak pernah mengungkapkan perasaan kepada dia gitu ya. Itu sih yang selalu aku terapkan hingga sekarang gitu. Manusia normal pasti memiliki perasaan kepada lawan jenis gitu ya, dan semua orang punya pilihannya sendiri bagaimana cara dia mengekspresikan ataupun membawa cinta ini, apakah diungkapkan dan juga apakah diungkapkan dan nantinya dia akan berada di jalan yang salah. Pacaran, menurut aku pacaran itu sesuatu yang tidak bagus dan juga dilarang dalam agama, terutama dalam agama Islam. Kalau agamaku ya, itu melarang pacaran sebelum nikah. Nah, jadi kamu akan memilih yang mana? Mengungkapkan perasaanmu itu apakah memendamnya aja gitu. Kalau aku akan memilih nomor 2, memendam saja gitu ya. Karena kalau kita ungkapkan, dianya tidak suka balik, kita malah yang tersakiti lebih dalam lagi. Gitu guys. Oke, the last part is aku mau baca tentang part ke-44 ya, judulnya itu Masih Saja Sendiri. Oke, ini juga sangat menarik untuk dibaca ya guys. Aku bakalan share kepada kalian. Kalian dengar ya. Kesendirian membuatku merenung lebih dalam, lebih jauh. Kesendirian membantuku mengenal diriku. Kesendirian menyadarkanku bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk kesendirian dan kebersamaan. Kesendirian menolongku dalam menemukan diriku sendiri. Kesendirian membangunkanku agar tak lagi bergantung kepada manusia, karena manusia tak pernah bertahan lama. Kesendirian membuka mataku bahwa pada dasarnya kita akan selalu sendiri, lahir sendiri, berjuang menyelesaikan masalah sendiri, mati sendiri, dibangkitkan sendiri dengan amalan masing-masing. Lalu, aku membayangkan
Jika aku sibuk mencari cinta demi kepuasan hati, berganti-ganti pasangan, mengeluh saat tak ada yang mencintai dan dicintai, mungkin aku tak akan mendapatkan pelajaran berharga yang kutuangkan dalam buku ini. Nah, ini mungkin bisa dibilang seperti isi hati dari si penulis ya, Kak Alfi Syahrin ini. Iya, buku ini ditulis dari seseorang yang pernah sendiri begitu lama dan belajar dari kesendirian itu. Dan inilah yang kudapatkan. Pengalaman dan pelajaran yang kukumpulkan dan kutuliskan, yang kini ada di tanganmu dan sedang kau baca ini. Masya Allah, bertemanlah dengan kesendirianmu, berdamailah dengannya, belajarlah darinya. Sesungguhnya ia tak seburuk yang kau kira. So good guys. Oh no, satu lagi, aku masih ada part satu lagi, ini part terakhir gitu ya, tadi keselip. Oke, part terakhir ini ada part ke-5, judulnya itu Istirahatlah. Nah, ini juga sangat bagus gitu ya. Hidup ini memang berat, tetapi ia tak buru-buru amat. Kita akan jatuh dan bangkit berulang kali. Orang-orang akan menilai ini itu. Biarkan mereka dengan pikiran mereka terhadapmu. Biarkan dirimu dengan prosesmu. Dan seperti gerimis yang memulai hujan, segalanya butuh proses. Namun, jangan jadikan proses sebagai alasanmu masih bertahan di tempat yang sama. Kau harus bergerak meski lambat. Kau harus beranjak meski langkahmu pendek. Cukupkan waktu istirahatmu. Sekarang, bangunlah. Gimana guys? Keren kan? Yang lalu, biarlah berlalu. Jika kita tak pernah jatuh cinta, kita tidak akan pernah sadar bahwa sebetulnya ada sesuatu yang lebih penting daripada cinta di dunia ini. So, bagaimana perasaanmu sekarang? Good job! A few moments later. Oke, terakhir, finally, selesai guys, finish. Aku sudah membacakan beberapa isi dalam buku ini, yang semoga yang telah aku bacakan tadi itu bisa membuat kalian tertarik dengan buku ini dan ingin membaca sendiri gitu ya, lebih dalam gitu, dari awal hingga akhir gitu guys. Percayalah bahwa isi dalam buku ini sangat-sangat menarik dan juga banyak sekali motivasi, inspirasi dan juga quotes-quotes positif yang bisa kita dapatkan guys. Jadi ketika kalian baca buku ini ataupun ketika kalian membeli buku ini, pastinya kalian tidak akan menyesal sama sekali ya guys, karena memang buku ini itu sangat recommended bagiku gitu guys. Aku sangat merekomendasikan buku ini untuk kalian baca guys. Jika kita tak pernah jatuh cinta, karya Alfi Syahrin. Oke guys, aku sudah selesai mereview sedikit buku ini, namun lebih ke gimana ya, review plus menceritakan gitu ya isi dalam buku ini gitu. Nah, jadi menurutku lebih baik aku membacakan beberapa cuplikan isi dalam buku ini biar kalian juga tahu bagaimana sih sebagian isi dari buku ini gitu guys. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah buku ini sangat menarik dan isinya juga sangat bagus? Atau mungkin kalian juga sudah pernah menamatkan membaca buku ini? Yuk, share di kolom komentar bagaimana kira-kira perasaan ataupun kesan kalian setelah baca buku ini. Kita saling berbagi, oke? Nah, jadi guys, ini saja yang bisa aku share ke kalian gitu ya. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat gitu ya. Dan kita harus selalu memajukan dunia literasi di Indonesia gitu ya. Sebagaimana diketahui bahwa tingkat membaca di Indonesia itu sangat rendah. Nah, jadi bagi kalian, bagi siapa saja, bagi aku dan juga bagi kalian semua, ayo kita sekarang lebih fokus pada membaca. Membaca apa saja, asalkan positif gitu ya. Baca buku boleh, novel, cerpen, atau apapun yang berkaitan dengan literasi. Oke? Oke. Dan aku mau mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah setia menonton hingga akhir. Semoga video aku ini bermanfaat dan juga bisa mengedukasi kalian gitu ya. Satu yang mau aku sampaikan bahwa jangan sampai cinta membutakanmu dan melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Jangan sampai cinta membuatmu menjadi orang yang berbeda dari dirimu sendiri. Please be yourself gitu ya. Jangan ubah orang lain, tapi ubahlah dirimu sendiri menjadi better person, orang lebih baik. Maka cinta akan datang dengan sendirinya. Oke, terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Di video selanjutnya aku bakalan share nanti beberapa video yang memang berkaitan dengan buku ya guys. Jadi memang aku itu suka baca buku-buku berkaitan seperti ini, dan nanti aku bakalan review kembali buku-buku lain gitu dan akan aku share kepada kalian. Semoga memotivasi dan juga menginspirasi kalian. Oke?
Dan sebelum aku close, aku mau minta maaf jika ada kesalahan ataupun tingkah laku ataupun attitude aku dalam video ini mungkin kurang berkesan ataupun kurang berkenan bagi kalian. Harap dimaafkan karena aku juga manusia biasa yang tak luput dari dosa gitu ya. Dan aku harap kalian enjoy dan senang melihat videoku kali ini. And don't forget to kembali gitu ya di channel YouTube aku di video selanjutnya. Oke, terima kasih telah menonton. Aku ucapkan terima kasih. Have a nice day and dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys on the next video.